Film ini diawali dengan seorang perempuan bernama Sujin yang memimpin sebuah pasukan khusus. Dirinya mengatakan di depan anak-anaknya yang dia kumpulkan bahwa sekarang Sujin adalah ibu mereka. Diketahui anak-anak yang dikumpulkan Sujin adalah anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Dan kini Sujin akan membesarkan mereka, lalu menentang keras untuk mereka kabur darinya. Dan cerita kembali ke masa sekarang. Terlihat satu keluarga baik sedang menaiki mobil. Keluarga baik ini adalah sekelompok orang yang menyamar sebagai keluarga. Dan keluarga ini terdiri dari seorang kakek bernama Baik, sang ayah bernama Chulhi, seorang ibu bernama Yungsu, dan anak kembarnya bernama Jiwoo dan Jihun. Di situ Chulhi meminta kepada anaknya untuk menahan diri dan tidak berbuat onar saat di sekolah barunya. Kemudian Jihun meminta dibelikan laptop kepada ibunya, sementara Jiwoo meminta diperbolehkan memakai smartphone. Namun saat Yongsu menanggapi permintaan Jiwoo dan Jinho, tiba-tiba mobil yang dikendarai Yongsu menabrak mobil di depannya. Keesokan harinya, seorang wanita parubaya melaporkan anaknya bernama Yujin telah hilang dan HP Yujin ditemukan di sebuah gunung. Mendengar cerita itu, detektif yang menangani kasus tersebut yaitu Detektif Wan dan Detektif Man langsung mengecek CCTV dan cerita kembali ke keluarga Baik. Pagi hari saat sebelum berangkat sekolah, terlihat Jiwoo mengobrol dengan kakeknya membahas tentang bela diri. Namun obrolan tersebut sempat dihentikan oleh Yongsu. Melihat itu raut wajah Jiwoo menjadi kesal. Kemudian saat Jihun hendak berangkat sekolah, Yongsu mengatakan akan memberikan Jihun laptop. Tetapi Yongsu juga memberi syarat kepada Jihun apabila Jihun sudah dibelikan laptop, Jihun harus memberitahu kejadian apa saja di sekolahnya. Lalu Jihun pun menyetujuinya. Setelah itu saat Jiwoo hendak berangkat sekolah juga, Yongsu nampak ingin berbicara kepada Jiwoo. Namun Jiwoo yang dari tadi sudah kesal kepada Yongsu terlihat memotong ucapan Yongsu dan mengatakan kalau Yongsu tak usah menjadi sosok ibu bagi Jiwoo karena Yongsu bukan ibu kandungnya. Dan saat anak-anak sudah berangkat sekolah semua, Yongsu lagi-lagi melihat Jiwoo tak makan sarapan buatannya. Lalu kakek Baik mengatakan kepada Yongsu bahwa Yongsu harus meluruskan kesalahpahamannya kepada Jiwoo dan mengatakan alasan Yongsu tak memperbolehkan Jiwoo dan Jihun memakai smartphone. Lalu di sekolah di hari pertama Jihun berangkat, dirinya langsung mendapat perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Kyutai dan temannya. Di situ mereka terlihat berkelahi. Kemudian dari sisi belakang ada seorang siswi bernama Minjung sedang mengamati Jihun yang diserang oleh geng Kyutai. Dan scene berpindah di rumah keluarga Baik. Di dalam rumahnya, keluarga Baik membuka klinik untuk hewan. Dan terlihat ada seorang pastor bernama Yun yang sedang memeriksakan anjingnya bernama Simbok. Di situ Pastor Yun mengatakan kalau anjingnya sedang tak nafsu makan. Di sisi lain ada kakek Baik yang sedang membuat denah jalan dan mencatat di mana saja CCTV berada. Kemudian ada Detektif Wan sedang mencari bukti petunjuk kasus hilangnya Yujin di sebuah gunung. Lalu dirinya tak sengaja menemukan potongan kabel tis dan menduga Yujin dibunuh oleh seorang dan sebelum Detektif Wan kembali ke kantor, dirinya juga terkejut melihat darah di sekitar situ. Setelah itu di kantor, Detektif Wan menunjukkan bukti potongan kabel tis kepada atasannya. Tetapi atasannya tak sepaham dengan pikiran Detektif Wan, karena menurutnya bukti yang diberikan oleh Detektif Wan adalah bukti yang umum dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Yujin. Kemudian Detektif Wan langsung memeriksa kembali CCTV terakhir Yujin terlihat. Lalu Detektif Wan mengatakan kepada rekannya untuk mencari mobil yang dipakai pelaku membawa korban. Sementara itu di tempat sembahyang, orang tua Yujin meminta bantuan kepada Pastor Yun karena menurut ibu Yujin, Yujin termasuk jemaat dari Pastor Yun. Lalu pastor mengatakan kepada salah satu wanita bernama Gilja untuk mengadakan doa untuk keselamatan Yujin. Dan scene berpindah saat Gilja makan bersama suaminya yaitu Jang, seorang pejabat kota, dan Jo, seorang bos mafia. Di situ mereka membahas bisnis yang ada kaitannya dengan tempat sembahyang yang dipimpin oleh Pastor Yun.
Dan cerita kembali kepada Jiwoo yang mendapat kiriman foto tak senonoh dari Kyutai. Kemudian Jiwoo terlihat mendatangi tempat tongkrongan Kyutai dan teman-temannya. Di situ Jiwoo merasa kesal karena Kyutai mengedit wajahnya dijadikan foto vulgar. Di sisi lain ada Minjung yang mengikuti Jihoon dari belakang. Kemudian Minjung mengatakan kepada Jihoon bahwa saudara kembarnya dalam bahaya. Lalu Minjung menunjukkan foto bukti chat Kyutai kepada Jihoon. Kemudian Kyutai mengatakan kepada Jiwoo bahwa dirinya tak akan menyebarkan foto editan tersebut ke internet, asalkan Jiwoo mau menuruti semua ucapan Kyutai. Mendengar itu, Jiwoo langsung tegas menentang ucapan Kyutai. Lalu Jiwoo mempersilahkan Kyutai memukulnya terlebih dahulu. Setelah puas memukul Jiwoo, Kyutai langsung dihajar oleh Jiwoo hingga pingsan. Melihat itu teman Kyutai ketakutan, lalu terlihat salah satu teman Kyutai maju untuk melawan Jiwoo, namun teman tersebut langsung kalah dan pergi. Kemudian Jihoon datang menemui Jiwoo, lalu Jihoon mengatakan kalau Minjung juga korban Kyutai. Mendengar itu Jiwoo sangat kesal dan mengatakan ingin memberi pelajaran kepada Kyutai. 체험 앞두고 무슨 믿음 타령이야. 더 맞아. 더 때린다고. 저런 새끼가 바뀌겠냐? Dan scene berpindah saat di klinik, terlihat Chulhee dan Yongsu sedang memeriksa anjing Pastor Yoon. Di situ Yongsu mengatakan kalau anjing Pastor Yoon bukan sakit, melainkan mendapat siksaan hingga tulangnya patah. Lalu tiba-tiba Jiwoo dan Jihoon pun menemui orang tuanya sambil membawa Kyutai yang sedang pingsan. Melihat Jihoon terluka, Yongsu pun panik. Kemudian Jihoon mengatakan kalau orang yang dibawanya adalah orang yang sangat nakal. Lalu Jihoon juga menjelaskan kepada keluarganya kalau temannya Minjung menjadi korban dari Kyutai dan menjadi budak seks untuk dijual ke pria hidung belang. Lalu tiba-tiba anjing peliharaan keluarga baik menarik kain yang menempel di kandang jeruji. Kemudian terlihat ada seorang pria yang dikurung di dalam kandang bernama Jung. Dan alur mundur sedikit saat Yongsu menabrak sebuah mobil. Lalu terlihat pengemudi mobil yang ditabrak Yongsu bernama Jung. Kemudian Jung terlihat seperti memaki Yongsu, dan saat Jung ingin mengambil sesuatu di kantongnya, tiba-tiba Chulhee memukul Jung hingga pingsan, dan ternyata Jung hanya mengambil sebuah permen. Melihat kenyataannya seperti itu, keluarga baik panik dan memutuskan membawa Jung ke rumah. Dan cerita kembali ke masa sekarang. Terlihat Chulhee meminta maaf kepada Jung karena telah mengurungnya. Kemudian Chulhee menutup kainnya lagi. Kemudian Yongsu menanyakan apa yang ingin Jihoon lakukan untuk membalaskan perbuatan Kyutai. Lalu Jihoon mengatakan ingin memperbaiki Kyutai dengan cara Yongsu. Mendengar itu Chulhee pun kebingungan. Kemudian Chulhee menanyakan apa maksud ucapan Jihoon. Lalu Jihoon mengatakan dirinya pernah melihat Yongsu melakukan hal itu saat masih kecil. Setelah itu kakek baik membawa Chulhee keluar dan menjelaskan ucapan yang dimaksud Jihoon. Sementara di dalam ruangan Yongsu mencoba mempersiapkan aksinya. Terlihat Yongsu menyalakan lagu, merekam video untuk aksinya dan menghentakkan kakinya sebelum memulai aksinya. Di situ Kyutai yang sudah terbaring di meja operasi sangat ketakutan karena tangan dan kakinya diikat. Lalu setelah melihat arah Jiwoo dan Jihoon yang sedang duduk memandanginya, Kyutai tampak kesal. Kemudian Yongsu mengambil pisau dan membacakan ancaman Kyutai kepada para korbannya yang isinya, "Kau adalah budakku, kau harus mematuhi perintahku. Jika aku menyuruhmu memotong dagingmu, kau harus lakukan itu, dan jika aku menyuruhmu menjual organmu, kau juga harus lakukan itu." Mendengar itu Kyutai mengatakan perbuatannya tak sebanding dengan yang dirinya dapatkan sekarang. Lalu Yongsu mengatakan Kyutai tak tahu perasaan para korbannya, makanya bilang seperti itu. Kemudian Yongsu langsung menyuntikkan sesuatu di tangan Kyutai dan mengatakan dosa Kyutai terlalu banyak dan Yongsu akan mengambil daging Kyutai seberat 1 kilogram saja. Sementara ada teman Kyutai yang terlihat mendatangi ayah Kyutai, dan ternyata ayah Kyutai adalah Joy, bos mafia. Kemudian cerita kembali kepada Yongsu yang terlihat memotong paha Kyutai, dan di situ Kyutai sangat kesakitan. Dan cerita berlanjut saat Yongsu mengiris dan mengambil paha Kyutai. Lalu Kyutai dengan kesakitan mengatakan bukan dirinya yang mengedit dan menyebar foto-foto tersebut, melainkan Jae-gon yang melakukannya. Di sisi lain ada teman Kyutai yang mengatakan kepada Jo bahwa Kyutai dipukuli oleh Jiwoo dan Jihoon.
Kemudian cerita kembali kepada Kyutai yang menangis melihat dagingnya ditambal lagi oleh Yongsu, lalu Kyoto pun pingsan. Sementara itu, Jiwoo yang dari tadi menyaksikan terlihat ingin muntah dan pergi. Beda halnya dengan Ji-hoon yang hanya tersenyum melihat aksi ibunya. Dan terlihat dari balik jeruji, Jung mengintip dan merekam kejadian tersebut lewat jam tangannya. Keesokan harinya, anak buah Jo mengadu kepada Jo bahwa mereka tidak menemukan keberadaan Kyutai. Lalu tiba-tiba datanglah Yongsu membawa Kyutai. Melihat anaknya duduk di kursi roda, Joy lantas menanyakan apa yang terjadi kepada Yongsu. Kemudian Kyutai menangis di hadapan ayahnya dan mengatakan kakinya sakit telah diiris oleh seseorang. Dan di situ Joy kebingungan karena tak melihat luka apa-apa di kaki Kyutai. Lalu cerita kembali kepada Chul-hee yang sedang menunjukkan hasil video aksi Yongsu kepada anak-anaknya. Dan scene berpindah kepada Yongsu yang mengatakan kepada Jo bahwa Kyutai menginap di rumahnya karena anaknya dan Kyutai berkelahi. Makanya Yongsu memanggil Kyutai. Kemudian menanyakan kenapa anaknya pulang dari rumah Yongsu menjadi hilang akal sehatnya. Lalu Yongsu dengan tenang mengatakan bahwa Kyutai mempunyai kelainan pada dirinya dan disebabkan karena tak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Mendengar itu Joy pun terdiam dan cerita berlanjut kepada Chul-hee yang mengatakan kepada anak-anaknya bahwa apa yang dilakukan ibunya adalah semacam hipnotis, tapi ini lebih tinggi bisa disebut brain hacking atau peretasan otak. Diketahui apa yang dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan aksi Yongsu kemarin berbeda dengan hasil videonya. Di video tersebut ternyata Yongsu hanya menanyakan rahasia orang tersebut saja tanpa orang itu sadari. Setelah itu, saat berangkat sekolah, Jiwoo dan Ji-hoon masih membahas Yongsu. Di situ Jiwoo menanyakan siapa sebenarnya ibu angkatnya tersebut. Lalu Ji-hoon menanyakan kepada Jiwoo kenapa Jiwoo sangat membenci Yongsu. Kemudian Jiwoo mengatakan karena menurutnya Yongsu melarang keluarga ini untuk foto bersama tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain ada Gilja yang sedang berbincang kepada Pastor Yoon. Di situ Gilja mengatakan dirinya sedikit khawatir apakah Yujin menjadi korban pembunuhan berantai. Lalu Pastor Yoon mengatakan untuk mendoakan keselamatan Yujin saja. Lalu tiba-tiba Joy datang dan meminta maaf kepada Pastor Yoon kalau dirinya jarang datang ke gereja karena anaknya Kyutai sedang sakit. Mendengar Kyutai sakit, Gilja pun terkejut dan langsung menanyai Joy. Tetapi di situ Pastor Yoon sedikit heran dengan reaksi Gilja yang merasa panik ketika mendengar Kyutai sakit. 좀 지나갈게요. 야! 내 다리를 하장내버렸어! 어디가 여기? Lalu Gilja menegaskan dirinya juga khawatir mendengar seorang anak yang sakit karena dirinya juga seorang ibu. Kemudian Pastor Yoon pamit untuk pergi. Lalu Joy menanyakan kemana Gilja akan pergi bersama Pastor Yoon. Dan Gilja mengatakan akan berkunjung ke sebuah klinik hewan karena anjing Pastor Yoon dirawat di sana. Dan setelah sampai ke klinik Yongsu, Pastor Yoon menanyakan kabar anjingnya. Lalu Yongsu mengatakan kalau si Simbok perlu menginap beberapa hari lagi karena si Simbok mengalami luka dalam. Sementara terlihat Gilja mondar-mandir mengecek setiap sudut ruangan klinik Yongsu. Lalu Gilja mencoba membuka tutup kain yang berada di kandang. Melihat itu Chul-hee pun langsung menghalau Gilja. Dan cerita mundur sedikit saat sebelum pergi ke klinik. Joy mengatakan kepada Gilja bahwa anak mereka bernama Kyutai menjadi hilang akal setelah pulang dari klinik tersebut dan Joy meminta Gilja untuk memeriksanya. Kemudian cerita berlanjut saat Gilja memaksa membuka kain tersebut dan setelah terbuka, ternyata di dalam kandang itu kosong. Melihat itu Yongsu dan Chul-hee pun sama-sama terkejut. Dan setelah Pastor Yoon dan Gilja pulang, Yongsu dan Chul-hee saling bertanya siapa yang melepaskan Jung. Lalu Chul-hee langsung mengecek mobil Jung yang sengaja ia sembunyikan dan ternyata mobil Jung masih ada. Di sisi lain di sekolah, Ji-hoon dan Min-jung sedang berbincang. Kemudian sambil menunjukkan laptop Ji-hoon mengatakan kepada Min-jung bahwa dirinya tidak bisa menghapus foto-foto Min-jung di internet, melainkan dirinya hanya bisa menyembunyikannya. Lalu dirinya juga menanamkan malware dan apabila ada seseorang yang membuka foto Min-jung di internet, maka HP orang tersebut bisa meledak.
Mendengar itu Min Jung sangat senang dan mengatakan kalau Ji-hoon sangat jenius. Setelah itu, Jae-gon meminta bertemu dengan Ji-woo. Setelah mereka bertemu, Jae-gon mengatakan terima kasih kepada Ji-woo karena telah mengalahkan Kyutai karena selama ini Jae-gon merasa kesal dengan Kyutai. Lalu Jae-gon juga terlihat memberikan flash disk kepada Ji-woo dan mengatakan untuk Ji-woo mengaktifkan rekeningnya agar Ji-woo mendapatkan uang banyak. Lalu tak lama kemudian Ji-hoon datang dan mengatakan untuk Ji-woo menerima flash disk tersebut. Setelah Jae-gon pergi, Ji-woo mengatakan kepada Ji-hoon bahwa Ji-woo sangat kesal kepada Jae-gon karena selama ini ternyata Jae-gon bos di sekolah ini. 희생적인 건 또 왜 덮어놓은 거야? 그게 아니라 뭐야? 아무것도 없네? Dan scene berpindah kepada detektif Wan yang sedang menginterogasi terduga pelaku pembunuhan Eugene yaitu pria bernama Lee. Saat diinterogasi, Lee mengakui pria yang berada di dalam CCTV tersebut. Dirinya mengatakan alasan membuntuti Eugene karena ingin mengembalikan HP Eugene yang jatuh. Namun pada saat itu Eugene ketakutan dan lari. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang memanggil nama Eugene. Kemudian pria tersebut dan Eugene pun pergi. Setelah itu terlihat pria yang memanggil Eugene adalah Jung. Lalu Eugene berterima kasih kepada Jung karena telah menyelamatkan dirinya dari Lee. Kemudian Eugene bertanya dari mana Jung tahu namanya. Mendengar itu Jung langsung mendorong Eugene sambil memukulnya dengan palu hingga Eugene tewas. Dan cerita mundur sedikit saat Jung masih dikurung, ternyata ada seseorang dari keluarga baik memberikan kunci kepada Jung. Di sisi lain, keluarga baik sedang makan bersama. Di situ Yong-soo mencurigai Ji-hoon yang membebaskan Jung, sementara Chul-hee mencurigai Ji-woo. Melihat semuanya saling tuduh, kakek baik akhirnya menyuruh mereka untuk saling bertanya, untuk saling mengenal. Kemudian akhirnya mereka pun jujur asal mula mereka semua. Terlihat Yong-soo memperlihatkan tanda di dadanya disusul dengan Chul-hee juga kakek baik. Lalu Yong-soo menceritakan waktu kecil saat di pelatihan khusus mereka bertiga disebut dengan pemecah masalah atau si penyiksa orang yang pantas disiksa. Lalu kakek baik mengatakan kepada Ji-woo dan Ji-hoon bahwa Yong-soo tak ingin nasib Ji-woo dan Ji-hoon seperti Yong-soo, makanya saat seumuran Ji-woo dan Ji-hoon, Yong-soo mengambil Ji-woo dan Ji-hoon saat bayi di pelatihan khusus hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Setelah itu Jung terlihat menelpon ke keluarga baik. Di situ Jung mengatakan telah merekam perbuatan Yong-soo kepada Kyutai. Lalu saat memutar video tersebut, Jung terkejut karena videonya tak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Jung mengatakan telah memberi hadiah untuk mereka di dalam bagasi mobil. Lalu Jung juga mengatakan dirinya adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari oleh para detektif. Kemudian mereka semua pun langsung melihat isi bagasi mobil milik Jung. Setelah melihat isi bagasi tersebut, mereka semua pun terkejut. Lalu mereka menyusun rencana, kemudian terlihat mereka membersihkan mobil milik Jung. Lalu saat ingin menyalakan mobil Jung, ternyata mobil tersebut tak menyala. Kemudian kakek baik menyarankan untuk mendorong mobilnya saja, karena menurutnya dirinya hafal semua CCTV yang ada di jalan, dan nantinya kakek baik akan menunjukkan jalan. Dan cerita berlanjut kepada keluarga baik yang memakai kostum badut sambil mendorong mobil Jung ke kantor polisi. Pagi harinya seorang petugas terkejut melihat mobil terparkir di depan kantor. Dan petugas tersebut menemukan kertas yang isinya ada mayat korban pembunuhan di dalam mobil tersebut. Kemudian berita penemuan mayat yang diantar oleh kostum badut pun disiarkan di televisi. Lalu Yong-soo tersenyum melihat makanan buatannya habis dimakan Ji-woo. Melihat itu kakek baik pun ikut senang. Kemudian Yong-soo tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya tahu kalau kakek baik yang membebaskan Jung. Dan scene berpindah saat masa lalu, Yong-soo menghampiri kakek baik di pelatihan khusus. Lalu kakek baik mengatakan untuk menemui Chul-hee di ruangan Sujin. Saat memasuki ruangan terlihat Chul-hee lemah tak berdaya. Kemudian Yong-soo pun menuntunnya. Di situ Sujin tampak kesal kepada Yong-soo dan mengatakan dirinya sudah membesarkan Yong-soo dan Chul-hee, namun Yong-soo malah mengambil aset negara, yaitu bayi yang dibawa kabur oleh Yong-soo. Mereka adalah Ji-woo dan Ji-hoon.
Mendengar itu, Yongsu pun langsung menghentakkan kakinya dan langsung menjalankan aksinya. Sujin yang dari tadi sudah menodongkan pistol ke arah Yongsu pun, arah pistolnya sekarang berubah ke dalam mulut Sujin. Melihat perbuatan Yongsu, Sujin terlihat meneteskan air mata. Dan cerita kembali ke masa sekarang, di situ Yongsu menanyakan kepada kakek Baek, kenapa kakek Baek membebaskan Jung. Kemudian kakek Baek mengatakan tujuan membebaskan Jung karena ingin menangkap Jung lagi bersama-sama. Dan alur mundur sedikit saat kakek Baek sudah tahu sejak awal membawa Jung. Dirinya memeriksa mobil Jung dan melihat mayat di bagasi mobil Jung. Lalu kakek Baek juga terlihat memotong kabel mobil Jung agar nantinya mobil tersebut tidak jalan. Kemudian kakek Baek juga mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan kesempatan dari Tuhan untuk membangun keluarga yang sesungguhnya. Makanya kakek Baek bertindak sedemikian rupa. Lalu kakek Baek juga terlihat menunjukkan mangkok sarapan Jiwoo yang sudah habis. Dan menurutnya atas tindakannya tersebut bisa membuahkan hasil bahwa Jiwoo mulai menerima Yongsu sebagai ibunya. Dan Shin dibawa mundur pada masa lalu. Pada saat Yongsu ingin pergi membawa Chulsu, kakek Baek menghampiri Yongsu dan mengatakan, bagaimanapun juga Sujin yang membesarkanmu. Mendengar itu, Yongsu pun menghentikan aksinya meretas otak Sujin. Lalu Sujin terlihat langsung menembakkan pistolnya ke atas, sementara Yongsu tetap melanjutkan langkahnya untuk meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu, Sujin dengan penuh amarah mengatakan jika Yongsu tetap pergi dari sini, maka neraka sesungguhnya akan dimulai. Dan Sujin akan memburu Yongsu dan kawan-kawan setiap harinya, serta Sujin akan mencabik-cabik Jiwoo dan Jihun. Dan Shin berpindah saat di sekolah. Jiwoo berbicara di depan kelas mengatakan melarang keras hal seperti intimidasi, kekerasan, menyebar foto-foto vulgar yang pernah terjadi sebelumnya. Lalu Jiwoo pun terlihat mengembalikan flash disk yang telah Jae-gon berikan sebelumnya. Melihat itu raut wajah Jae-gon pun menjadi kesal. Malam harinya, Jihun mengatakan kepada ibunya bahwa banyak anak-anak yang ingin foto bersama Jiwoo karena aksinya di sekolah telah menentang Jae-gon. Mendengar itu, Yongsu pun langsung melarang Jiwoo untuk berfoto, dan di situ raut wajah Jiwoo pun sedikit kesal. Tak lama kemudian Yongsu memberikan laptop untuk Jihun. Kemudian Jihun langsung ke kamarnya dan langsung mengambil beberapa laptop di laci. Dan ternyata Jihun mempunyai banyak laptop. Lalu terlihat Jihun mengakses website penjualan foto-foto vulgar dan menemukan nama wanita bernama Shin. Setelah itu seorang wanita yang bernama Shin yang namanya ditemukan dan tercantum di website oleh Jihun ternyata adalah seorang sekretaris Jang, suami Gilja. Di situ Shin mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jang. Lalu Jang memperlihatkan video-video Shin yang vulgar tersebut. Melihat itu Shin merasa tertekan. Kemudian dengan sedikit mengancam, Jang melarang Shin untuk tidak kabur darinya. Dan jika Shin kabur, maka Jang akan berbuat sesuatu kepada ayah Shin. Sementara itu ada Jung yang panik melihat mobilnya di berita. Lalu Jung terlihat berpikir sesuatu untuk menyerang balik keluarga Baek. Kemudian dirinya teringat nama anak yang diretas otaknya oleh Yongsu. Lalu Jung mencari tahu siapa Kyutai. Tak lama kemudian Jung menelpon Jo, ayah Kyutai. Setelah itu Jung mengatakan dirinya tahu apa yang terjadi kepada Kyutai. Dan di situ Jung mencoba menghasut Jo. Dan Shin berpindah saat Chulhee melihat Shin memberi makan kucing di depan kliniknya. Di situ Chulhee menyadari bahwa Shin sedang memiliki masalah dilihat dari gelagatnya. Kemudian Jung menelpon Yongsu mengatakan bahwa dirinya sudah memberitahukan kelakuan Yongsu kepada Jo. Dan Jung berharap itu bisa membuat keluarga Yongsu panik. Setelah itu Jo bertemu dengan Gilja. Dan saat Gilja melihat Kyutai, mereka berdua menangis karena melihat kondisi Kyutai dan ternyata juga Kyutai anak Jo dan Gilja. Dan cerita berlanjut saat detektif Hwan menyambangi klinik Yongsu. Dirinya menunjukkan rekaman CCTV kepada keluarga Baek karena mobil mereka berpapasan dengan mobil pelaku pembunuhan. Lalu kakek Baek mengatakan tidak tahu mobil tersebut dan kakek Baek hanya tahu kalau kostum badut yang dipakai mengantarkan mobil yang berisi mayat tersebut. Dirinya pernah melihat dipakai di pembukaan sebuah klub dekat klinik.
Di sisi lain ada Joy sedang menyiksa seseorang. Di situ Jo mencoba melakukan apa yang dilakukan Yongsu pada Kyutai, yaitu menutup mulut dan memotong kaki untuk mengambil daging orang tersebut. Namun tiba-tiba detektif Hwan datang. Kemudian Joy bergegas menemui sang detektif. Lalu detektif Hwan menanyai siapa pemilik klub ini. Kemudian Jo mengatakan dirinya baru membeli klub tersebut. Setelah itu detektif Hwan menanyakan masalah kostum badut kepada Jo, tetapi di situ Jo tak tahu apa-apa. Dan scene berpindah saat Ji-hoon berbicara kepada Jae-gon. Lalu Ji-hoon mengatakan dirinya tahu Jae-gon melakukan penjualan foto vulgar itu bukan karena ingin mendapat uang banyak, melainkan ingin berbuat jahat saja. Kemudian Ji-hoon juga mengatakan lagi kalau Jang pejabat kota juga terlibat atas kasus foto vulgar tersebut. Sementara ada Jang yang tak terima dengan teguran dari Ayasin yang bekerja sebagai satpam. Di situ Ayasin mengatakan untuk Jang parkir mobilnya tak sembarangan. Namun Jang marah dan langsung memukuli Ayasin yang sudah renta. Di sisi lain ada Ji-hoon yang menelpon Yongsu memberitahukan kalau Jae-gon melakukan aksinya tak sendirian melainkan dibantu oleh Jang. Dan Ji-hoon meminta ibunya untuk mengurus Jang. Kemudian Shin mendatangi klinik lagi. Lalu Chul-hee dan Yongsu pun yang melihat Shin menangis mengatakan akan membantu masalah Shin. Setelah pulang dari klinik, Shin pun segera pulang ke rumahnya. Namun terlihat sebelum Shin pulang bertemu ayahnya, Shin dan ayahnya terlihat menutupi bekas memar menggunakan bedak dan luka mereka semua karena ulah Jang. Kemudian mereka pun duduk berbincang namun saling menutupi satu sama lain. Lalu terdengar suara HP Shin mendapat panggilan dari Jang. Melihat Jang menelpon, Shin pun merasa tertekan. Dan cerita berlanjut saat Shin mendatangi klinik Yongsu. Dirinya menceritakan semuanya kepada keluarga baik. Lalu tak lama kemudian Yongsu mendapat kabar bahwa Ji-hoon diculik. Setelah itu Yongsu menelpon Jo karena Yongsu tahu kalau Jo akan balas dendam. Lalu Jo mengatakan bahwa dirinya awalnya ingin menculik Ji-hoon dan Ji-woo, namun anak buahnya salah menculik Ji-woo dan yang diculik adalah Min-jung. Dan alur dibawa mundur sedikit saat Ji-hoon dan Min-jung sedang ngedate. Diketahui mereka telah berpacaran dan di situ Min-jung berdandan mirip dengan Ji-woo. Dan cerita kembali kepada Jo yang meminta Yongsu membawa Ji-woo. Kemudian Yongsu langsung menyusun rencana yaitu menugaskan Chul-hee mendatangi Jo dan Ji-woo tetap di rumah saja sementara dirinya akan pergi membantu masalah Shin. Dan saat tiba di hotel, Yongsu mengatakan kepada Jang kalau dirinya yang akan menggantikan Shin. Lalu saat Jang ingin masuk, tiba-tiba Yongsu memukul Jang hingga pingsan. Di sisi lain ada Chul-hee yang baru sampai ke tempat Jo. Lalu Chul-hee menelpon Yongsu dan mengatakan dirinya sudah bertemu dengan Ji-hoon. Kemudian Yongsu mengatakan untuk Chul-hee menghajar mereka jangan sampai mereka mati. Mendengar itu Chul-hee pun mengiyakannya. Setelah itu Shin dan ayahnya mendatangi hotel untuk menyaksikan aksi Yongsu. Sementara ada Min-jung yang ketakutan melihat ayah Ji-hoon sendirian menyerang anak buah Jo yang begitu banyak.